Bab 951, Kembalinya Raja Lanling. Seberapa sulitkah memasuki dunia magis? Terlihat dari kenyataan bahwa Lando telah hidup selama 1000 tahun dan baru melepaskan diri dari belenggu tubuh manusia kedua yang sama sulitnya dengan naik ke langit untuk memasuki alam kekuatan magis. Lando memberitahu Julian. Di masa lalu, ini adalah akhir dari kultivasi, dan kultivasi sama sulitnya dengan mencapai surga. Namun, sekarang kita telah memasuki era budidaya yang paling indah dalam sejarah. Begitu segel dibuka dan energi spiritual dihidupkan kembali, ia akan memasuki era budidaya nasional. Dan bagi orang yang beruntung, selama mereka mendapatkan ramuan dan buah spiritual berkualitas tinggi, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Dulu, butuh ribuan tahun untuk menerobos, tapi sekarang yang dibutuhkan hanyalah keberuntungan. Di pesawat, Julian mengobrol lama dengan Lando. Setelah mengobrol, kami sampai di wilayah militer hutan belantara selatan. Lando pergi. Julian juga pergi ke area pusat kota Naga Wastelen Selatan. Di sini, sebuah istana kerajaan akan dibangun. Seluruh kerajaan naga hutan belantara selatan mulai dibangun dari sini. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, kami akan membangun ibu kota masa depan bagi umat manusia. Istana ini sekarang sedang dibangun. Banyak pekerja konstruksi sudah berada di tempatnya. Di dekatnya terdapat sebuah villa yang merupakan rumah besar naga hitam. Julian kembali ke rumah naga hitam, dan Kevin segera datang untuk melaporkan pekerjaannya. Seluruh warga kota Nanhuang telah direlokasi dan diatur di berbagai kota di Daxia. Cukup banyak pekerja juga telah dipindahkan dari Daxia. Naga hitam ini rumah besar akan segera dibongkar. Petik 2. Area militer juga akan dihancurkan dan dibangun kembali, dan semuanya akan dibangun sesuai standar hari kiamat. Mulai dari kota Nanhuang dan kembangkan ke kota naga. Taraf telah menetap dengan sejumlah besar modal, dan modal aktif tahap pertama adalah 5 triliun. Kevin terus melaporkan pekerjaannya. Julian mengangguk ringan. Tetaplah di jalur yang benar. 10 tahun adalah waktu yang cukup. Dia takut bumi akan berubah dalam waktu 10 tahun. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Karena Gunung Busu telah berubah, beberapa gunung tak dikenal telah muncul, dan sebuah patung ajaib telah muncul. Patung ini terlalu aneh. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan orang seperti apa patung ini, dan mengapa hanya sebuah patung yang memiliki aura yang begitu menakutkan. Bos, apa rencanamu selanjutnya? Kevin bertanya. Julian berkata, untuk memperbaiki tentara naga hitam, banyak hal yang tidak diketahui akan muncul di masa depan. Meskipun tentara naga hitam berani, mereka tetaplah manusia biasa. Di hari kiamat, orang biasa tidak akan bisa bergerak maju. Saya telah memutuskan untuk melatih tentara naga hitam mulai sekarang dan membiarkan tentara naga hitam melintasi perbatasan. Memasuki jalur pelatihan seni bela diri. Ini, Kevin tertegun sejenak dan berkata, Bos, ini adalah tentara naga hitam dengan 1 juta orang. Jika Anda ingin jutaan orang berlatih seni bela diri bersama, bagaimana kalau begitu banyak guru yang mengajari mereka? Bukankah masih ada sekte Tianshan? Julian berkata, Sekte Tianshan Kailin membawa banyak murid Sekte Tianshan untuk membantu saya dan membagi tentara naga hitam menjadi beberapa kelompok. Setiap murid Sekte Tianshan membimbing 1000 orang, itu sudah cukup. Sekarang, Julian harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Lalu, dia menelepon Kailin. Tidak lama kemudian, Kailin tiba di istana naga hitam. Dia mengenakan gaun biru, sebiru langit, dan dia terlihat sangat cantik. Dia memiliki anting-anting kristal yang tergantung di daun telinganya, dan dia memegang pedang di tangannya lukisan, dan tidak ada atmosfer duniawi di tubuhnya. Kailin, yang telah mencapai puncak tangga 9 surga, memiliki temperamen yang luar biasa. Saudara Visser. Dia masuk dan memanggil dengan manis, suaranya enak didengar. Duduk. Julian menunjuk ke sofa. Kailin duduk dan bertanya, Anda meminta saya untuk membantu Anda, tetapi sudah lama sejak saya membawa murid-murid Sekte Tianshan ke kerajaan naga hutan belantara selatan. Selama ini, Anda tidak punya rencana. Ngomong-ngomong, kamu di sini Gunung Busu, apa yang terjadi di Gunung Busu? Kailin tahu tentang Gunung Busu. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Busu. Insiden Gunung Busu telah menimbulkan kepanikan di Daxia. Sekarang adalah era internet, dan semua orang tahu bahwa Gunung Busu mekar dengan cahaya ilahi. Tapi negara maju dan mengirimkan pasukan untuk menjaga bagian luar gunung. Orang luar tidak bisa masuk, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hanya ada beberapa lusin pejuang kuat yang mengetahui kebenaran. Menghadapi Sekte Tianshan Kailin, Julian tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan segalanya tentang Gunung Busu. Mendengar ini, Kailin tampak serius dan berkata, apakah Sekte Wuxu begitu kuat sehingga senior Lando pun tidak bisa menandinginya dan dikalahkan dalam satu gerakan? Julian mengangguk dan berkata, meskipun saya tidak mengetahui kekuatan klan suci Wuxu, saya mengetahui kekuatan paman saya. Dia melepaskan diri dari 2 belenggu dan sangat kuat. Dari sini, kita dapat menilai bahwa orang suci dari klan Wuxu adalah, tingkat kultivasi telah mencapai alam kekuatan supernatural. Di dunia ini, hanya ada 2 di seluruh bumi. Salah satunya adalah kakekku, Pangeran Lanling, dan yang lainnya adalah Arthur dari Paviliun Linlang. Julian berbicara dengan cemas. Selanjutnya,
Dari pemahaman saya, tanah yang tersegel terdiri dari banyak ruang, dan sekte Wuxu hanyalah sebuah sekte di salah satu ruang kecil. Nanti, ketika segel dibuka, semua ruang akan menyatu dengan bumi, dan kemudian akan menjadi akhir yang sebenarnya. Julian berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang, kita masih 10 tahun lagi dari semua ini. Dia memberitahu Kailin tentang rencananya. Kembangkan tentara naga hitam dan ciptakan pasukan yang benar-benar tak terkalahkan. Yah, tidak masalah, serahkan padaku. Kailin tidak ragu-ragu sama sekali, dan segera mengangguk setuju, dan berjanji, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan tentara naga hitam, dan berusaha agar jutaan tentara naga hitam memasuki 5 alam dalam waktu 10 tahun. Dengan kata-kata Kailin, Julian merasa lega. Kailin segera pergi. Julian juga duduk di sofa untuk beristirahat. Segera, saya menerima telepon dari Sarah. Suamiku, apa yang terjadi di Gunung Busu? Dalam beberapa hari terakhir, seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia sedang mendiskusikan Gunung Busu. Tapi ada pasukan yang menjaga Gunung Busu di luar, dan orang luar tidak bisa masuk untuk memeriksa situasinya. Sarah sedang merawat anak-anaknya di sungai. Namun, kejadian bususan menimbulkan sensasi di seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, dan sulit baginya untuk tidak mengetahuinya. Julian menceritakan kisah tentang Gunung Busu. Mendengar ini, Sarah ketakutan. Dia tidak menyangka gunung tak dikenal telah muncul di Gunung Busu. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Sarah mengkhawatirkan Julian dan khawatir sesuatu akan terjadi pada Julian. Julian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Dunia relatif damai sekarang. Bahkan jika akhir dunia benar-benar tiba, masih ada 10 tahun lagi. Oke, tidak ada kata-kata lagi. Sarah tahu bahwa perhatian Julian akan terganggu jika dia berbicara terlalu banyak. Dia menutup telepon. Julian terus duduk dengan linglung. Sekarang, dia bermimpi untuk meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, dia berhenti di kota Nanhuang. Dan kota Nanhuang sudah merencanakan kawasan tersebut. Saat ini, terdapat 100.000 pekerja migran yang memulai pembangunan di seluruh kota Nanhuang pada saat yang bersamaan. Semua bangunan di kota Nanhuang telah dirobohkan dan direncanakan akan dibangun kembali. Julian juga pindah sementara dari kota Nanhuang dan menemukan tempat tinggal di Longcheng. Beberapa hari kemudian, Lando datang ke pintu. Ayah sudah kembali. Lando memberitahu Julian bahwa Raja Lanling yang pergi ke luar negeri telah kembali. Lando juga berkata, ayah mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Kaisar pertama dan membunuh burung Phoenix. Dia kembali ke hutan belantara selatan dengan darah burung Phoenix dan Feng Yuan. Ayahku memintamu pergi ke jalur Tianshan. Bab 952, Spekulasi Raja Lanling. Raja Lanling telah kembali. Berdasarkan petunjuk yang ditinggalkan Kaisar pertama, dia pergi ke luar negeri, membunuh Phoenix, dan memperoleh darah Phoenix dan Feng Yuan. Setelah Julian mendapat berita itu, dia juga sangat bersemangat. Darah burung Phoenix juga bisa membuat manusia hidup selamanya. Raja Lanling dan Lando menjadi abadi dengan mengambil darah burung Phoenix yang ditinggalkan Kaisar pertama di makam, dan hidup selama ribuan tahun. Julian mengikuti Lando ke jalur Nanhuang Tianshan. Tianshan Pass adalah hutan lebat. Tempat ini juga ada dalam rencana Julian, dia berencana menunggu kerajaan naga menyelesaikan pembangunannya, mendirikan sekte di sini, membuat sekte, dan merekrut calon murid umat manusia untuk menghadapi hari kiamat. Jalur Tianshan, Istana Bawah Tanah. Julian mengikuti Lando. Adik perempuanku relatif sadar akhir-akhir ini dan sepertinya sudah memulihkan beberapa ingatannya. Dia berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Setelah membawamu ke sini kali ini, kami akan meninggalkan tempat ini dan berencana pergi ke negeri Lanling untuk pembangunan. Hah! Wajah Julian dipenuhi kegembiraan. Baiklah, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Di bawah kepemimpinan Lando, Julian pergi menemui Lansin. Hari ini Lansin mengenakan pakaian polos. Dia sedang duduk di kursi dengan sedikit pucat di wajah cantiknya. Melihat Lando berjalan masuk bersama Julian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dengan sentuhan kegembiraan yang sulit disembunyikan dalam ekspresinya. Saat itu, ketika dia bersama James, dia dalam keadaan sadar dan memiliki ingatan. Dia tahu bahwa dia telah melahirkan seorang anak, tetapi tidak lama setelah anak itu lahir, dia dibawa pergi oleh kakak tertuanya, Lando, dia sangat kurang sadar. Anak. Dia menatap Julian dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Julian juga melihat ke arah Lansin yang sudah bangun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Bu. Dia belum melihat ibunya sejak dia masih kecil. Dia sangat ingin bertemu ibunya sejak dia masih kecil. Kalian ngobrol, aku keluar dulu. Lando berbalik dan berjalan keluar. Begitu dia pergi, Julian berlutut di tanah. Melihat Lansin yang pucat, hidungnya terasa sakit dan dia hampir menangis. Nak, cepat bangun. Lansin pergi membantu Julian tepat waktu dan meminta Julian untuk duduk. Ibu. Julian membuka mulutnya, dengan ekspresi tertekan di wajahnya, dan berkata, kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Lansin menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini adalah takdir. Aku sudah lama terbiasa. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya pemikiran untuk mencari ayahku?
Julian bertanya. Lansin menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia melarikan diri dari tempat ini, darah burung Phoenix di tubuhnya pecah, dia menjadi gila, dan menderita luka parah. James lah yang menyelamatkannya, dan itulah mengapa Julian dilahirkan, tapi dia hanya bersyukur. Ngomong-ngomong, izinkan aku memeriksa tubuhmu untukmu. Julian mulai memeriksa tubuh Lansin. Setelah beberapa kali pemeriksaan, ia mengetahui bahwa kondisi Lansin relatif stabil, namun ia belum pulih sepenuhnya, saraf otaknya masih rusak, dan ingatannya terkadang pulih dan terkadang hilang. Sangat sulit untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Keduanya berada di kamar dan mengobrol lama. Dong dong dong. Di luar pintu, terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Lansin. Pintu terbuka dan Lando masuk. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu menikmati obrolannya? Ya, Julian mengangguk. Lansin berdiri dan berkata, saudaraku, terima kasih telah menjaga Julian selama ini. Jika bukan karena perhatianmu, dia pasti sudah lama mati di medan perang hutan belantara selatan. Keluarga, kenapa kamu begitu sopan? Lando berhenti sebentar, memandang Julian, dan berkata, ayah ingin bertemu denganmu. Julian melirik Lansin dan berkata, Bu, saya akan menemui kakek dulu. Teruskan. Setelah itu, Julian pergi bersama Lando dan pergi menemui Raja Lanling. Di atas meja di kamar Raja Lanling, ada gumpalan berdaging seukuran bola basket. Benjolan berdaging ini mengeluarkan darah. Kelihatannya agak aneh, tapi memancarkan energi yang kuat. Pangeran Lanling sedang menatap segumpal daging ini. Ini adalah Feng Yuan. Ini adalah inti dari Phoenix. Namun semakin dia melihat, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada kekuatan jahat yang tersembunyi di Feng Yuan. Saat ini, pintu terbuka dan Julian serta Lando masuk bersama. Ayah. Kakek. Keduanya berbicara satu demi satu. Raja Lanling sadar, menunjuk ke kursi di sampingnya, dan memerintahkan, jangan terkekang, duduklah. Julian dan Lando duduk. Pangeran Lanling mengambil teh di sampingnya, menyesapnya, dan berkata, saya juga telah mendengar tentang insiden Gunung Busu. Meskipun rekonsiliasi telah tercapai, situasinya sekarang agak serius. Raja Lanling benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Wuxu akan benar-benar mengirimkan orang kuat dari alam sihir. Karena yang satu bisa diberangkatkan, yang kedua bisa diberangkatkan. Ini jelas merupakan kabar buruk bagi manusia di bumi. Ia bahkan tidak menyangka akan muncul patung di puncak Gunung Busu. Dia baru saja kembali, dia belum tahu banyak tentang seperti apa patung ini. Dia berencana pergi ke Gunung Busu untuk melihat patung ini. Julian juga mengetahui keseriusan masalah ini. Namun, dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa Pangeran Lanling pasti ingin memberitahukan sesuatu kepadanya ketika dia datang menemuinya. Pangeran Lanling menunjuk ke gumpalan daging di atas meja yang bersinar dengan cahaya merah darah dan berkata, ini Feng Yuan. Julian mengangguk. Begitu dia memasuki ruangan, dia merasakan kekuatan Feng Yuan yang kuat. Namun, ada masalah. Raja Lanling mengerutkan kening. Julian bertanya, apa masalahnya? Raja Lanling berpikir sejenak dan berkata, ini mungkin terkait dengan perselisihan kuno. Apa maksudmu? Julian tampak bingung. Raja Lanling tidak tahu banyak. Yang dia tahu hanyalah apa yang dia lihat di makam Kaisar pertama. 4 binatang keberuntungan diserahkan kepada umat manusia oleh nenek moyang bumi sebagai persiapan kebangkitan umat manusia. Namun, mereka dirusak oleh orang asing. Raja Lanling berpikir sejenak dan berkata, Kaisar pertama meninggalkan pesan tentang 4 bencana, mengatakan bahwa setiap binatang yang membawa keberuntungan akan lahir dalam bencana. Saya tidak pernah memahaminya. Baru-baru ini saya membuat tebakan yang berani. Kakek, beritahu aku. Raja Lanling berkata, darah binatang yang membawa keberuntungan tidak dapat membuat manusia hidup selamanya, itu hanya dapat membuat manusia hidup lebih lama. Saya telah meminum darah burung Phoenix selama ribuan tahun, dan sekarang organ-organ di tubuh saya menunjukkan tanda-tanda penuaan. Menurut saya tebak, darah Phoenix bisa membuat seseorang hidup paling lama lebih dari 1000 tahun. Adapun 4 kesengsaraan, jika tebakanku benar, sebelum segel dibuka, 4 orang dengan akar spiritual tertinggi akan lahir di bumi. Namun, orang-orang seperti itu akan dirasuki setan setelah mengambil darah 4 binatang keberuntungan. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening dan bertanya, apakah akar spiritual tertinggi itu? Raja Lanling menjelaskan, kekuatan akar spiritual melambangkan kemampuan untuk merasakan dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Orang dengan akar spiritual tertinggi memiliki kemampuan yang kuat untuk merasakan dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Adalah seorang jenius dalam kultivasi, dan dia membuat kemajuan besar setiap hari. Dan dalam pesan yang ditinggalkan Kaisar pertama, ada orang yang bisa menyelesaikan setiap bencana. Artinya, akan ada seseorang yang bisa menyelesaikan setiap bencana. Julian mendengarkan dengan cermat. Raja Lanling melanjutkan, putriku Lansin memiliki akar spiritual tertinggi. Dia dapat mempelajari apapun dengan cepat. Saya menduga bahwa darah binatang yang membawa keberuntungan hanya ditujukan pada orang-orang dengan akar spiritual tertinggi, karena musuh tidak ingin manusia jenius bangkit. Jika tebakanku benar, Sarah juga merupakan orang dengan akar spiritual tertinggi. Julian tertegun beberapa saat setelah mendengar ini.
Ini luar biasa. Apakah Sarah adalah akar spiritual tertinggi? Apa sih akar spiritual tertinggi itu? Bab 953, benar-benar jenius. Raja Lanling memberitahu Julian tentang akar spiritual tertinggi. Dengan orang seperti itu, Anda dapat mempelajari apapun dengan cepat. Mereka adalah orang-orang yang lahir sebagai respons terhadap bencana. Kesengsaraan, apakah kesengsaraan itu? Menurut dugaan Raja Lanling, segelnya terbuka, yang merupakan bencana. Ini adalah bencana terbesar bagi umat manusia sepanjang sejarah bumi. Namun untuk menghadapi bencana ini, nenek moyang bumi telah lama memikirkan tindakan penanggulangannya, yaitu menggunakan 4 binatang baik untuk membiarkan manusia di bumi membunuh 4 binatang baik, mendapatkan darah, dan mendapatkan umur yang tidak bisa orang memilikinya. Dengan cara ini, Anda bisa bangkit dengan cepat dan mengatasi bencana. Namun, musuh telah lama mengantisipasi rencana nenek moyang bumi dan menyebabkan masalah di antara 4 binatang yang membawa keberuntungan. Ini semua adalah tebakanku berdasarkan informasi yang ditinggalkan oleh Kaisar pertama di Mausolem. Mengenai kebenarannya, perlu waktu untuk memverifikasinya. Raja Lanling tidak yakin apakah ini benar. Tapi, hampir sama. Julian mendengarkan dengan cermat. Setelah mengetahui rahasia ini, keterkejutan di hatinya tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Kemudian, Raja Lanling menunjuk ke arah Feng Yuan di atas meja dan berkata, ini adalah Feng Yuan yang lengkap. Benda ini tidak lagi berguna bagiku. Sekarang aku memberikannya kepadamu. Aku akan mencoba memperbaikinya secepat mungkin untuk naik. Kirimkan padaku. Julian terkejut. Inilah yang diperoleh Raja Lanling setelah pergi ke luar negeri melalui segala macam kesulitan, dan sekarang diberikan kepadanya sebagai hadiah. Baiklah, ini dia, tapi kamu harus berhati-hati. Benda-benda pada 4 binatang keberuntungan itu bisa membuat orang kesurupan. Baik itu ramuan dalam penyu roh, darah naga, atau darah burung phoenix, semuanya sama saja. Sekali sedikit keinginan yang muncul di hatimu, keinginan ini akan dengan cepat menguat. Tentu saja, ini hanya untuk orang biasa. Hal-hal pada 4 binatang baik ini ditujukan kepada orang-orang dengan akar spiritual tertinggi, yang secara langsung akan membuat mereka menjadi setan. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, dari apa yang saya pahami, Raja Jahat sejati dari ribuan tahun yang lalu juga dirasuki oleh iblis. Mungkinkah dia juga memiliki akar spiritual tertinggi? Raja Lanling menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa Raja Jahat sejati memang seorang jenius. Ketika dia debut, dia baru berusia 30 tahun. Seni bela dirinya tidak terduga. Jika dia bukan seorang jenius, bagaimana dia bisa? Dia menciptakan Sang Qing Jue dan Demon Sword Jue, yang merupakan seni bela diri yang menggemparkan dunia. Oke, jangan bicara lebih banyak. Kamu bisa pergi bersama Feng Yuan, dan membawa kembali darah Phoenix bersamamu. Selanjutnya, aku akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke negeri Lanling. Aku akan menggunakan darah Phoenix di tanganku untuk mengolah kelompok orang-orang yang berkuasa. Kemudian, Lando mengajak Julian untuk mengambil darah burung Phoenix. Dan Julian tidak menolak. Setelah mendapatkan darah Phoenix, dia meninggalkan Nan Huang Tianshan pas bersama Feng Yuan. Setelah kembali, dia terus memikirkan Raja Lanling. 4 bencana. Apakah yang Anda maksud adalah 4 orang atau 4 binatang yang membawa keberuntungan? Julian berpikir. Jika dugaan Raja Lanling ini benar, maka 4 malapetaka tidak mengacu pada 4 orang, tetapi pada 4 binatang yang membawa keberuntungan. Bayangkan saja, jika darah binatang yang membawa keberuntungan dan benda-benda yang ada di tubuhnya benar-benar dapat membuat orang dengan akar spiritual tertinggi kesurupan, maka ini pasti akan menjadi bencana bagi manusia. Bingsue pintar, bisakah kamu mempelajari sesuatu? Julian bergumam pelan. Dia memikirkan seseorang. Itu adalah Kailin. Dari pemahamannya, Kailin sangat pintar, dia telah menyaksikan seni bela diri dari seluruh dunia sejak dia masih kecil. Setelah mendapatkan esensi naga dan darah naga, kekuatannya meningkat pesat hanya dalam 3 tahun budidaya telah mencapai puncak tangga 9 surga, dan dia juga telah menciptakan miliknya sendiri. Hanya keterampilan rahasia Singhen yang tak terkalahkan. Dia segera menelepon Kailin. Tak lama kemudian, Kailin muncul di kediamannya. Dalam beberapa hari terakhir, Kailin berada di wilayah militer membantu merencanakan dan mengatur kembali tentara naga hitam. Saudara Visser. Kailin masuk. Dia mengenakan seragam militer dan topi militer, tampak heroik. Ini dia, duduklah. Julian bereaksi dari pikirannya dan menunjuk ke sofa. Kailin duduk, melepas topinya, dan rambut hitam panjangnya tergerai. Dia menatap Julian dan bertanya, apakah ada yang salah? Ngomong-ngomong Kailin, aku ingin bertanya, apakah kamu bisa merasakan aura langit dan bumi? Julian bertanya. Raja Lanling berkata bahwa orang dengan akar spiritual tertinggi dapat merasakan energi spiritual langit dan bumi lebih baik daripada orang biasa. Ah, aku tidak bisa merasakannya. Kailin berbicara. Dia sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa Julian menanyakan pertanyaan ini padanya. Tidak bisa merasakannya. Julian sedikit terkejut. Seharusnya tidak demikian. Kailin sangat pintar dan sangat berbakat dalam seni bela diri.
Bukankah orang seperti itu adalah akar spiritual tertinggi? Apakah kamu sudah menerima Long Yuan? Julian bertanya lagi. Kailin menggelengkan kepalanya, hanya ada begitu banyak naga Yuan. Bagaimana saya bisa seberuntung itu? Saya baru saja meminum darah naga. Setelah mengambil darah naga, apakah ada kelainan pada tubuhmu? Mendengar ini, Kailin menunjukkan ekspresi bermartabat yang langka. Dia mengangguk dan berkata, itu benar. Kadang-kadang saya menjadi kasar dan memiliki keinginan yang kuat dan rasa posesif di hati saya. Saya menjadi keinginan yang lebih kuat dan seterusnya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Julian. Pada pandangan ini, dia menemukan bahwa Julian juga sedang menatapnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Itu saja. Julian tercengang. Siapapun yang meminumnya akan memiliki keinginan ini. Kailin mengangguk dengan lembut. Yah, itu saja. Bagaimana? Ikuti saya ke jalur Tianshan, dan saya akan mengajari Anda cara merasakan aura langit dan bumi. Anda dapat mencoba melihat apakah Anda dapat merasakannya. Julian berpikir sejenak dan berkata. Dia ingat bahwa Sarah juga diajarkan bahwa Sarah dapat merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi. Menurut tebakannya, meskipun Anda memiliki akar spiritual tertinggi, Anda tetap membutuhkan bantuan ilmu bela diri. Tanpa bimbingan yang benar, akar spiritual tertinggi pun tidak akan dapat merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi. Oke. Kailin mengangguk. Kemudian, Julian membawa Feng Yuan dan beberapa darah Phoenix ke jalur Tianshan. Julian berencana untuk menutup gerbang di Tianshan untuk jangka waktu tertentu, menyerap kekuatan Feng Yuan, dan mencoba melihat apakah dia dapat menerobos. Tianshanguan, puncak gunung. Julian duduk bersila. Kailin duduk di seberangnya. Dia memiliki mata jernih, rambut panjang tergerai, penampilan cantik dan temperamen luar biasa. Julian dengan hati-hati menjelaskan pemahamannya tentang Qian Kun Jue, menjelaskan semua yang dia pahami kepada Kailin, dan bahkan menjelaskan metode pernapasan yang tercatat dalam Qian Kun Jue. Kailin mendengarkan dengan seksama. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, Saudara Visser, Anda benar-benar jenius. Saya tidak menyangka bisa memahami teknik yang begitu mendalam. Sungguh sulit dipercaya. Julian tersenyum pahit dan berkata, saya telah memahami ini dan itu, dan saya juga mempelajarinya dari tempat lain. Ngomong-ngomong, Anda dapat mencobanya sesuai dengan metode yang saya katakan. Ya baiklah. Kailin mulai mencoba. Segera, dia merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi, dan dia juga menggunakan metode pernapasan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Julian duduk di samping dan mempelajari Feng Yuan. Baru setengah jam berlalu, dan dia melihat cahaya putih samar muncul di sekitar tubuh Kailin. Dia juga merasakan aura langit dan bumi di sekitar Kailin sangat kuat. Ini. Dia terkejut. Dengan menggunakan metode yang sama, Murongcong tidak dapat merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi bahkan setelah dia memahaminya melalui kepalanya. Namun, Kailin merasakannya dengan mudah. Dalam waktu sesingkat itu, dia memahami esensi Qian Kun Jue, dan sekarang dia dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dia memang jenius. Julian tidak bisa tidak mengaguminya. Bab 954, Belenggu Pertama. Kemampuan pemahaman Kailin begitu kuat, hanya dalam waktu singkat ia menyadari esensi Qian Kun Jue dan mampu menyerap energi spiritual langit dan bumi. Julian tidak mempedulikannya lagi. Dia juga akan mulai berlatih dalam pengasingan. Sekarang, segala sesuatunya di kerajaan naga hutan belantara selatan telah diatur, dan Gunung Buzu baik-baik saja untuk saat ini. Sebelum mundur, dia menelepon Sarah di Jiangzhong. Sarah, kakek memberiku Feng Yuan sebagai hadiah. Aku berencana mundur untuk jangka waktu tertentu, mungkin 3-5 bulan, mungkin atau 2 Januari. Selama periode ini, jika ada keadaan darurat dan tidak ada yang menjawab telepon, kamu bisa datang ke Nanhuang Tianshan temukan aku. Julian memberitahunya tentang tempat retretnya. Di telepon, suara Sarah terdengar, jangan khawatir, saya baik-baik saja di sini. Saya akan menjaga anak-anak dengan baik. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Yah, itu saja, tutup telepon dulu. Julian menutup telepon. Lalu, dia mengeluarkan Feng Yuan. Ada 2 cara untuk menyempurnakan Feng Yuan. Salah satunya adalah dengan mengambilnya secara langsung. Salah satunya adalah penyerapan. Julian tidak menerimanya secara langsung. Dia mengeluarkan Feng Yuan. Feng Yuan melayang di depannya, dia mengulurkan tangannya, dan Feng Yuan melayang di telapak tangannya, lalu mengaktifkan Qian Kun Jue. Pada saat ini, Feng Yuan mengeluarkan darah. Cahaya darah mengikuti telapak tangan Julian dan memasuki tubuhnya, berubah menjadi energi murni. Energi ini dimurnikan dan diserap olehnya dan diubah menjadi energi sejati yang paling murni. Julian sekarang memiliki 2 aliran energi sejati di tubuhnya. Salah satunya adalah Qian dan yang lainnya adalah Kun. Ini juga dibagi menjadi cuaca dan atmosfer bumi. Ia juga disebut Tiangang Zenqi dan Earth Evil Zenqi. Energi yang terkandung dalam Feng Yuan sangat menakutkan, dan energi Julian mulai melonjak pada saat ini. Selanjutnya, dia dengan serius menyerap kekuatan Feng Yuan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu.
Kailin sudah lama berhenti berlatih, tetapi dia tidak pergi. Dia menghabiskan sebulan terakhir di Nanhuang Tianshan Pass, mengikuti kultivasi Julian. Selama sebulan terakhir, aura Julian menjadi semakin kuat. Setelah sebulan penyerapan, energi sejati Julian telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Ada 3 belenggu di 9 alam. Darah, daging, dan tulang tubuh manusia masing-masing terkunci. Hanya ketika keterampilan tersebut tercapai seseorang dapat merasakan keberadaan belenggu di dalam tubuhnya. Sekarang, Julian telah merasakan belenggu dalam darah. Belenggu ini muncul di dalam darah, mengunci garis keturunannya. Julian berhenti menyerap Feng Yuan. Phoenix Essence ini selesai. Julian menyerapnya selama sebulan dan hanya menyerap 1/10-nya. Dia melihat ke dalam tubuhnya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada belenggu tak kasat mata di dalam darahnya. Belenggu itu tampak seperti garis, mengunci darahnya. Apakah ini belenggu? Julian bergumam pelan. Melihat Julian berhenti berlatih, Kailin tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan bertanya, "Saudara Visser, apakah kamu berlatih seperti ini?" Julian bereaksi, menatap Kailin di depannya, mengangguk, dan berkata, "Ini berjalan relatif lancar. Sekarang saya merasakan belenggu pertama di tubuh saya." Oh. Kailin menjadi tertarik dan bertanya, "Seperti apa belenggu ini?" Julian tidak tahu seperti apa belenggu ini. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, "Garis keturunan saya tampaknya sangat kuat, tetapi kekuatan garis keturunan itu terkunci, dan saya tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya. Selama belenggu terbuka, darah saya akan meledak dengan kekuatan yang kuat." Julian juga mengambil darah naga itu. Dia tidak tahu apakah kekuatan darah yang dia rasakan adalah kekuatan darah naga atau kekuatan darahnya sendiri. Belenggu adalah keberadaan yang sangat ajaib. Ini seperti rantai genetik. Mengunci sel darah. Ini adalah perasaan yang luar biasa, perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. "Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu, apakah kamu berlatih dengan baik?" Julian bertanya. Kailin berkata, "Saya baik-baik saja. Saya telah menyerap energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi perlahan-lahan mengubah tubuh saya, tetapi energi sejati saya belum dapat ditingkatkan. Saya pikir itu akan memakan waktu yang lama untuk menembus alam ke-9. Julian berkata, "Sekarang dunia telah berubah, dan perubahan telah menjadi penuh dengan energi spiritual. Beberapa buah yang bermutasi akan muncul di beberapa pegunungan yang dalam dan hutan tua. Jalur Tianshan adalah hutan primitif. Berjalan-jalanlah dan lihat apakah Anda dapat menemukannya buah-buahan seperti itu. Jika Anda beruntung dan mendapatkan buah, Anda akan segera dapat memasuki 9 alam." "Yah, tapi aku sudah di sini selama sebulan, dan aku tidak tahu seperti apa situasi di wilayah militer sekarang. Aku akan kembali dan melihat dulu." Julian mengangguk, "Baiklah." Kailin tidak tinggal lama, menyapa Julian dan pergi. Julian terus berlatih. Kini, dia merasakan belenggu darah. Hal ini menunjukkan bahwa keahliannya telah tercapai, wilayah kekuasaannya telah tercapai, dan ia dapat menerobos. Selanjutnya, dia mengaktifkan Qian Kun Qi, dan Qi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan tenggelam dalam darah. Energi sejati yang kuat diserap ke dalam darah, dan darahnya mendidih. Kemudian, di bawah kehancuran energi sejati, belenggu tak kasat mata di dalam darah terus-menerus dipatahkan. Kakak-kakak. Ada suara konstan di dalam tubuh. Saat belenggu darah dipatahkan, aura di tubuh Julian menjadi semakin kuat. Dia juga merasakan kekuatan mengerikan muncul dari darah. Apakah ini kekuatan untuk melepaskan diri dari belenggu pertama? Julian merasakan kekuatan mengerikan datang dari tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, kekuatan darah diaktifkan olehnya dan berkumpul di tinjunya langsung bersinar dengan darah. Dia meninju. Kekuatan mengerikan menyapu dan menyerang pegunungan di kejauhan. Gemuruh. Gunung-gunung berguncang dan runtuh seketika. Sangat kuat. Julian terkejut. Ini hanya menggunakan kekuatan darah, tetapi memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Bagaimana jika ia menggunakan kekuatan darah dan energi sejati? Swoosh. Julian menarik napas dalam-dalam. Begitu kuatnya melepaskan satu belenggu, jadi betapa menakutkannya jika Anda melepaskan belenggu kedua dan ketiga dan memasuki alam kekuatan magis. Julian duduk bersila, auranya seperti pelangi. Dia mengaktifkan Sancing Jue untuk menenangkan dirinya, dan kemudian terus menyerap Feng Yuan. Sekarang energi Feng Yuan baru diserap 1/10-nya, Feng Yuan ini pasti akan memungkinkan dia untuk melepaskan diri dari 3 belenggu dan bahkan memasuki alam kekuatan supernatural. Setelah kekuatan darah diaktifkan, kecepatan penyerapan Julian meningkat lagi. Kali ini, bukan hanya energi sebenarnya yang ditingkatkan, tetapi juga kekuatan darah. Pada saat yang sama, kekuatan dalam darahnya meresap ke seluruh tubuhnya, menyehatkan otot dan tulangnya. Tubuhnya mengalami perubahan drastis. Saat ini, di sungai. Anak itu kini berusia 1 bulan. Keluarga Hensel adalah keluarga kaya, orang terkaya di negara ini. Bahkan di Daxia, mereka berperingkat tinggi. Sarah menyewa pengasuh khusus untuk merawat anak-anak. Awalnya, Sarah ingin merawat anak itu sendirian. Besarkan anak-anakmu. Namun, dunia telah berubah sekarang,
dan masa depan adalah akhir dunia, dan dia ingin membantu Julian. Lobi villa keluarga Hansel. Ayah, ibu, kakek, aku serahkan padamu untuk menjaga Vivi. Sarah memandang bayi dalam gendongannya dengan ekspresi enggan. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Saya tidak ingin anak saya hidup tanpa ibunya di usia yang begitu muda. Tapi dia sangat ingin membantu Julian. Leona membawa Julian dan berkata sambil tersenyum, Sarah, kamu bisa pergi dengan damai dan menyerahkan anak itu kepada kami. Bab 955, Pengunjung Luar Angkasa. Tekanan vertikal SIBO. Ini adalah pegunungan yang sangat terkenal di bumi, terletak di ujung kutub utara. Di puncak Arktik, Siberia berada di puncak pegunungan. Di sini, ada salju sepanjang tahun. Beberapa orang berjubah hitam berlutut di tanah, seolah menyambut seseorang. Swoosh! Pada saat ini, kekosongan menjadi terdistorsi. Langit seperti kaca, langsung retak dan muncul celah. Seorang pria menginjak kehampaan dan berjalan keluar dari celah kehampaan. Laki-laki berjubah putih, tampan, dengan ciri-ciri tampan, wajah setajam pisau, dan matanya dalam dan lincah. Aura di tubuhnya sangat kuat, dan aura kuat tersebut langsung mempengaruhi area ini, menyebabkan gunung salju runtuh, salju mencair, dan dalam sekejap berubah menjadi air sungai yang mengalir turun. Selamat datang di Putra Suci. Beberapa pria yang berlutut di tanah berbicara, suara mereka seragam dan nyaring. Tubuh lelaki itu jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tampak tenang. Dia melihat beberapa pria berpakaian hitam berlutut di tanah dan bertanya dengan tenang, bagaimana situasi di bumi sekarang. Kembali ke Putra Suci, situasi di bumi saat ini relatif stabil. Segelnya telah lepas. Selain itu, para pembudidaya dari tempat tersegel lainnya telah muncul di bumi dan menduduki Gunung Busu, tempat segel itu disegel. Suatu hal yang tidak diketahui sosok itu juga muncul di Gunung Busu. Patung itu, menurut dugaan kami, seharusnya adalah nenek moyang bumi. Seorang pria berjubah hitam berbicara. Bagus sekali, saya datang pada waktu yang tepat. Sudut mulut pria yang disebut Sengzi itu terangkat menjadi senyuman tipis. Dia juga berasal dari ruang tertutup. Ruang tempat dia berada disebut Alam Chang. Dia adalah putra suci dari sekte besar di Alam Chang. Menurut catatan kuno sektenya, segel bumi akan segera dibuka. Begitu segel dibuka, semua tempat yang tersegel akan menyatu dengan bumi, dan peluang yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di bumi. Untuk menguasai bumi, sekte tersebut membayar mahal dan secara paksa mengirimnya ke bumi. Sebelum dia, sekte tersebut telah mengirim beberapa orang terlebih dahulu. Orang-orang ini telah muncul di bumi 10 tahun yang lalu. Budidaya mereka relatif lemah, sehingga mudah bagi sekte tersebut untuk mengirim mereka. Kelompok orang ini bersembunyi di bumi, menyelidiki situasi di bumi. Bagaimana situasi bumi sekarang? Apakah ada orang kuat di bumi? Dan siapa yang menduduki Gunung Busu? Kembali ke Putra Suci, keseluruhan kekuatan manusia di bumi sangat lemah, dan kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Menurut statistik, ada sekitar 8 miliar manusia di bumi, tetapi jumlah pejuangnya relatif kecil. Menambahkan semuanya bersama-sama, hanya ada ratusan ribu yang tiba. Ratusan ribu prajurit ini semuanya relatif lemah. Dari yang saya tahu, hanya ada sedikit orang yang sedikit kuat. Salah satunya adalah Arthur. Dikabarkan dia telah hidup lebih dari 2000 tahun, dan kekuatannya setidaknya di alam supernatural. Ada satu lagi bernama Raja Lanling, yang kekuatannya juga ada di alam magis. Di antara mereka, seharusnya ada 2 orang yang melepaskan diri dari 2 belenggu itu. Ada sekitar 10 orang yang telah memasuki 9 alam. Ada sekitar 30 orang di puncak tangga 9 surga. Pria berjubah hitam yang berlutut di tanah membuka mulutnya dan menceritakan segalanya tentang kekuatan para pejuang bumi. Adapun mereka yang menempati Gunung Busu, mereka adalah sekte yang disebut Sekte Wuxu. Saya tidak tahu dari mana segel itu berasal, tapi mereka muncul langsung dari segel tersebut. Mereka pasti berasal dari dunia besar, dan mereka pasti sangat familiar dengan itu. Segelnya, mungkin sekte mereka juga memiliki segel yang digabungkan dengan segel bumi, sehingga mereka bisa datang ke bumi dari tempat segelnya. Ada seorang suci di Sekte Wuxu. Orang ini sangat kuat. Bahkan para pejuang di bumi tidak dapat berbuat apa-apa. Saya kira dia berada di alam magis. Setelah mendengar ini, Putra Suci mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya. Yang terkuat hanya ada di alam supernatural, yang terlalu lemah. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria berbaju hitam bertanya. Putra Suci berpikir sejenak dan berkata, kali ini saya membawa batu suci 5 warna, yang dapat memperkuat segel sehingga orang luar tidak bisa datang ke bumi melalui segel. Pertama pergi ke Gunung Busu, hancurkan Sekte Wuxu, rebut Gunung Busu, dan perkuat segelnya, cari keempat segelnya secara bersamaan, dan buka segelnya ketika waktunya tepat. Selama periode ini, saya perlu menduduki bumi dan mempersiapkan agama saya untuk menetap di bumi di masa depan. Ya. Oke, bangun dan bicara. Lusinan pria berbaju hitam yang berlutut akhirnya berdiri. Putra Suci, bersama bawahannya, meninggalkan tempat ini dan menuju ke Daxia. Pada saat ini, Sarah juga meninggalkan Jiangzong dan memulai perjalanan menuju kerajaan naga hutan belantara selatan.
Di saat yang sama, Daxia sedang berada di dalam pesawat. Seorang pria berjas putih dan sangat tampan. Dia memegang ponsel di tangannya, dan sebuah foto muncul di ponselnya. Pemilik foto tersebut adalah Julian. Anak suci, nama pria ini adalah Julian. Dia sangat terkenal di dunia. Dia adalah pria kuat di 9 alam. Kakeknya adalah Raja Lanling. Istrinya adalah Sarah. Dia juga seorang jenius. Dia hanya berlatih sejauh ini telah memakan waktu beberapa tahun, tetapi sekarang dia telah mencapai puncak tangga 9 surga, dan hanya selangkah lagi dari 9 alam. Seorang pria berjas hitam di sampingnya berbicara. Pria berjas putih ini adalah putra suci dari sekte besar di alam Chang. Kali ini dia berangkat ke Daxia dengan tujuan Gunung Busu. Mendengar ini, putra suci juga terkejut dan berkata, hanya dalam beberapa tahun, dia telah mencapai puncak tangga 9 surga, dan hanya selangkah lagi dari 9 alam. Dia jenius. Dengan sekte yang terus-menerus menghabiskan sumber daya, butuh lebih dari 10 tahun untuk mencapai puncak tangga 9 surga. Sekarang, di bumi dengan energi spiritual yang tipis, seseorang telah memasuki dunia ini hanya dalam beberapa tahun. Ya, sungguh ajaib. Beberapa tahun yang lalu, kekuatan para pejuang bumi pada umumnya sangat rendah, bahkan tidak sedikit di alam ke-8. Namun dengan terbunuhnya kura-kura dan naga, kekuatan para pejuang bumi meningkat pesat dan batas. Oh! Mendengar ini, putra suci tertawa. 4 binatang keberuntungan ditinggalkan oleh nenek moyang para pendosa. Mereka hanya untuk kebangkitan manusia di bumi. Tapi ini adalah konspirasi. Para pendosa di bumi ini tidak akan bangkit, itu hanya akan menjadi bencana. Sang anak tidak memperhatikan. Keempat binatang keberuntungan telah lama ditanami energi iblis. Roh jahat ini berakibat fatal bagi manusia. Sang putra memimpin bawahannya ke Gunung Busu. Dan Sarah juga muncul di Nanhuang Tianshan Pass. Jalur Tianshan, di kaki gunung. Sarah berpakaian hitam dan memegang pedang jahat sejati. Dia melihat ke pegunungan di kejauhan. Dia berdiri di sana, angin sepoi-sepoi bertiup dan mengacak-acak rambut hitam panjangnya. Mengulurkan jari gioknya yang ramping, dia dengan lembut membelai rambut panjangnya yang berantakan. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan, dan tubuhnya muncul 100 meter jauhnya. Setelah beberapa langkah, dia muncul di tengah gunung, dan segera muncul di Tianshan Pass. Puncak gunung. Begitu dia muncul di puncak gunung, dia melihat Julian duduk bersila dan memurnikan Feng Yuan. Dia tidak bertemu dengannya selama lebih dari sebulan, dan dia sangat merindukannya. Dia berjalan mendekat dan mau tidak mau memanggil, suamiku. Setelah Julian melepaskan diri dari belenggu pertama, dia menyerap kekuatan Feng Yuan dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba tangisan mengganggu latihannya. Dia berhenti dan melihat Sarah memegang pedang jahat sejati. Dia berjalan mendekat dan meraih tangan Sarah, dengan sentuhan kegembiraan di ekspresinya. Sarah, kenapa kamu ada di sini? Bersambung.